belajar. Gimana sih anak-anak ini seperti ini di sekolah ya? Nilai itu bisa dilakukan dengan berbagai cara karena dia berupa satu proses sistematis yang intinya adalah ada informasi-informasi yang kita peroleh, kemudian dari informasi yang kita peroleh kita bisa menganalisis, kemudian menginterpretasi informasi tersebut dan baru kita mengambil keputusan. Jadi keputusan tidak mungkin bisa diambil anak ini lulus 3, mau dapat 8 atau 6, mau dapat 10 atau 3, tergantung angkanya 10 atau 100. Nah itu harus disertai dengan informasi, kemudian dari informasi kita analisis, baru kita bisa interpretasi dan mengambil keputusan pemberian nilai atau pemberian faktor kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi informasi bisa bentuk angka, kuantitatif bisa juga deskripsi verbal. Sekarang banyak sekolah yang sistem Cambridge, yang sistem yang dikatakan bukan sistem UN, ujian nasional, itu memberikan penilaian biasa 1 sampai 7, sistem Cambridge itu ya, 1 sampai 7 dan bentuknya bisa apa, tidak bisa, atau masih perlu meningkatkan apa. Jadi kualitatif, deskripsi verbal. Kita masih terbiasa mungkin dengan angka ya, pakai angka. Angka-angka, bukan deskripsi. Berikut. Nah, dalam rencana pembelajaran ini mulai kita bisa lihat bagaimana merencanakan kegiatan belajar, bagaimana melaksanakan kegiatannya, dan di dalamnya akan mulai adanya peningkatan hubungan antar pribadi. Kemudian kita ingat tadi harus ada evaluasi. Yang evaluasi yang kita lihat adalah penilaian kegiatannya selama kegiatan belajar berlangsung. Jadi tidak hanya hasil akhir dia ulangan. Ya. Jadi observasi di kelas itu akan menjadi sangat penting terutama untuk adik-adik. Jadi please gitu ya. Kemarin dia cuma pegang pensil, sekarang pegang pensil udah bikin 2 kata. Itu sudah kemajuan buat dia. Selalu kalau ukurnya anak tersebut jangan dibandingkan sama anak lain, dia akan fail, dia akan gagal terus, dia akan jadi failure. Ya, dia akan menjadi orang yang memang tidak akan pernah seperti orang lain. Tapi kalau kita bisa lihat kemajuannya sedikit demi sedikit. Tadi yang mau pegang pensil, sekarang pegang pensil. Tadinya pensilnya cuma buat untuk kepala, meja, sekarang dipakai buat tulis. Udah, berikutnya besoknya udah dari cuma 1 angka jadi 2 angka, 2 angka jadi 3 angka, jadi bisa tambah. Itu yang harus kita lihat secara bertahap. Tidak selalu tiap hari bisa lihat kemajuannya, tetapi yang penting kita lihat selama kegiatan belajar berlangsung, dan itu baik secara lisan, tertulis maupun sekedar pengamatan kita. Makanya memang kalau ada teacher aid atau kemudian shadow teacher atau guru yang bisa mengamati, kita bisa minta dari dia kemajuannya karena dia lihat langsung tugasnya, terus kemudian memberi instruksi step by step yang kita lakukan di depan bisa dilakukan langsung kepada anak yang bersangkutan gitu ya, jadi lebih cepat. Nah, bagaimana sih sebenarnya kurikulum di sekolah inklusif, sekolah-sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus ya? Bisa memang saya tahu OL pasti masih menggunakan kurikulum reguler dulu. Yang reguler maupun APK dulu kita belum bisa, nggak tahu gimana membedakannya ya. Nah, instruksinya juga masih tetap sama. Tadi saya dengar ada satu anak autis yang sudah sampai SMA, ya mungkin ada yang bisa testimoni bagaimana cara dia belajar. Tapi dengar dari ceritanya dia nggak pernah diberikan strategi khusus, dia ngikutin aja, ya kan? Karena guru-gurunya juga belum punya pelatihan dan pengetahuan untuk mengajarkan strategi khusus. Jadi dia bisa survive karena ibunya juga katanya alumni di sini, ibunya pernah guru di sini juga, dan dia merasa nyaman kayak keluarga ya. Jadi anak ini sudah sampai di SMA sih udah lulus ya? Kelas 3. Oh masih kelas 3. Nah kelas 3, nah itu mungkin bisa testimoni bagaimana cara mengajar dia, apakah dia pernah langsung, apakah memang karena dia bagus sekali dari awal intervensinya, bagaimana dia mau yang lainnya. Kemudian kurikulum yang dimodifikasi, yaitu ada mix campuran antara kurikulum yang kita pakai dengan kurikulum yang diindividualisasi. Jadi kita harus mulai ingat apa yang dia bisa, baru tingkatkan. Jadi kalau dia memang belum mengenal angka, jangan dipaksa untuk membuat aritmatika atau kalkulasi. Ya udah, dia mengenal angka ini. Bagaimana dia bisa membaca kalau dia belum mengenal huruf? Dari mengenal huruf, kemudian mengenal kalimat, membuat kalimat, baru dia bisa mengolah bahasa dan kalimat. Itu jenjang yang harus dilewati. Walaupun
dia udah kelasnya lebih tinggi, kalau dia masih mengalami kesulitan pada keterampilan dasarnya yang harus dimodifikasi. Nah, selain kurikulum modifikasi, memang apa yang kita akan coba buat adalah kurikulum yang betul-betul individual dan khusus dibuat KPK. Terus, pada model kurikulum reguler umum, penilaian menggunakan sistem penilaian reguler yang sama dengan anak-anak lain. Tapi kalau kita pakai yang modifikasi, tentunya penilaian menggunakan sistem penilaian reguler yang kita modifikasi seperti yang saya katakan. Jadi kita memberi penilaian tidak dikaitkan dengan tujuan pembelajaran secara umum dan juga dibandingkan dengan anak lain. Jadi kita memilih mana yang bisa kasih penuh sama dengan yang lain, mana yang kita harus lihat sesuaikan. Misalnya disleksia, ya nggak bisa lah dia disuruh membaca sama dengan yang lain. Udah jelas disleksia ya. Tapi mungkin dia nggak masalah dengan hubungan, dia tidak masalah dengan ya. Jadi semua lisan lebih baik dia dikasih lisan karena dengan lisan dia bisa catching up. Itu penilaiannya berbeda ya. Untuk khusus bahasa penilaian dia adalah penilaian lisan, ya, bukan tertulis dan dibaca. Kemudian pada kurikulum PPI penilaian bersifat individu dan disasarkan kepada kemampuan dasar baseline. Bagaimana dia bisa memiliki kompetensi dasar yang ingin kita capai, yang kita tentukan di PPI secara bertahap, baru bisa melanjutkan. Jadi selalu sistemnya analisa tugas. Seperti yang saya katakan, untuk bisa membaca anak harus tahu huruf, bunyi huruf, dan kemudian apa arti huruf satu-satu, dan kemudian bagaimana dia menggabungkan. Sebenarnya membaca termasuk lagi nanti ada aplikasi. Aplikasi kemudian ada lagi penggunaan yang untuk penggunaan sehari-hari. Misalnya membaca resep, tidak ya, misalnya ya. Membuat rencana perjalanan, membaca map, peta dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan bahasa. Ya. Untuk dapat menggunakan fungsi penilaian yang mana dan bagaimana, tentunya kita harus tahu tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Jadi kalau memang dia belum tahu apa-apa, tentu kita jadi standar seolah-olah dari nol ya. Tapi sebenarnya kita lihat dari materi itu apa sebenarnya yang memang sudah dia bisa. Nah, start dari situ. Tadi kita cek dia sudah bisa menghafal A sampai Z. Itu lancar sekali. Tapi ketika huruf itu jadikan satu, misalnya bola, dia bisa nggak menyebut di dalam otaknya ada urut-urutan. Habis B apa? A, berarti ini urutan L, O, kacau ya. Jadi dia harus tahu misalnya habis B, terus O, terus L, terus A. Seringkali yang baik adalah bola itu dipegang. Ini bola. Gambar bola, tulisan bola. Baru bagaimana bola itu disusun secara sequence berurutan di otak, baru dia bisa menyebutkan dan kemudian menuliskannya dengan aturan yang jelas, sequence yang ya. Kemudian hasil evaluasi dan membantu siswa mengambil dirinya dan membuat keputusan tentang pemilihan program pengembangan kepribadian dan jurusan. Ini juga bisa kita gunakan untuk anak bisa terus nggak ke SMP inklusif dari SD, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP mau ke SMK, ke SMA. Terus luar lulus SMA itu nanti bisa dilihat apakah bidangnya bidang sains atau bidang bahasa. Kalau jadi disleksia pasti sulit. Nah, anak tersebut biasanya desain visual, desain interior, semuanya bisa bantuan dengan komputer. Ya. Tapi saya juga punya teman anak buta total, buat temannya sebenarnya yang kita gabung teman yang pernah masuk IKN juga. Mereka itu tergolong kelompok animasi, animasi untuk gerak sama suara ya, padahal mereka buta. Itu terkenal gurunya juga ya, udah ke IKN juga. Kemudian fungsi penilaian juga untuk melihat apakah ada kesulitan sehingga kita bisa mengetahui kesulitannya di mana dan menentukan memberikan remedial atau pengayaan di bidang yang dia memerlukan peningkatan. Ya. Berikut atas virus. Teknik penilaian bisa dilakukan dengan ya beberapa cara. Ini ada penilaian rujuk kerja, jadi apa yang dilakukan dengan
sesuatu bisa dilem, bisa Lego ditumpuk dan sebagainya. Dengan sikap, dengan tertulis, dengan proyek, dengan produk, portfolio itu yang coba kita lihat satu-satu. Nah, untuk melihat unjuk kerja, kita lihat memang ini bisa dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian siswa. Ya, bisa dipakai daftar cek atau checklist, bisa dipakai juga skala urutan. Misalnya dari mulai tidak bisa sampai tidak bisa. Nah, apakah ada peningkatan dari tidak bisa sama sekali menjadi bisa, terus lumayan sekali, gitu ya, atau baik sekali, atau baik, kemudian baik sekali. Ya, itu kita sekarang kita menentukan buat anak-anak. Ya, kalau checklist itu perilaku apa yang dianggap dia sudah bisa. Misalnya tadi sudah bisa menghitung angka 1 sampai 30. Kemudian angka 1 30-nya diapain? Bisa nggak untuk ditambahin? Di mana dia kalau menulis angka itu problem? Kalau ada nolnya kan? Kalau ada kalimatnya kan? 1 digit kah? 2 digit kah? Itu juga kita bisa cek. Kemudian penilaian sikap. Nah, kita juga bisa melihat di mana anak berminat dan lebih termotivasi. Perasaan suka atau tidak suka ketika berinteraksi dengan orang lain atau ketika melakukan suatu kegiatan. Ya, dia boleh tunjuk, kamu sekarang kalau mengerjakan ini gimana? Ya, terus kemudian kita kasih dengan gaya yang berbeda kreativitas. Nanti belakangan habis selesai, kamu sekarang di mana? Nah, dia bisa tunjukkan di tempat yang lebih baik. Tempat baik random ya. Sikap dapat dibentuk untuk terjadinya perilaku dan atau tindakan ini. Selama anak tak fokus, selama anak tak suka, tak berminat, don't worry, be happy lah gurunya nungguin sampai dia ya. Jadi kita juga lihat bahwa semua anak secara reguler, apalagi ABK, kalau nggak berminat pasti nggak optimal hasilnya. Kalau nggak suka, apalagi kalau guru cuma satu guru kelas ya dia harus merasa terpaksa mau tidak mau ikutin dan nyaman. Dan ini membekas pada anak guru-guru yang membuat dia termotivasi, yang membuat dia semangat untuk melakukan sesuatu dan juga melakukan secara optimal the best dia bisa. Ya. Penilaian sikap pada objek sikap ini kita juga lihat bagaimana dia terhadap materi pelajaran, bagaimana guru bisa beda ya. Maka pelajaran suka, gurunya enggak. Maka pelajaran gurunya suka, tapi maka pelajaran enggak suka. Ya. Kemudian prosesnya bagaimana membuat anak nyaman atau tidak. Kadang-kadang kita melihat siswa cara aktif di mana anak bisa boleh sambil jalan mau ribut. Buat anak autis itu sangat tidak nyaman karena haus ini mungkin dia harus diselamatkan. Kalau kita mau membiarkan CDSA misalnya ya, cara belajar siswa aktif dan active learning ini boleh naik ke meja, boleh di bawah, boleh di mana, mungkin kita harus amankan dia di satu sudut, nggak usah lihat teman-temannya kayak gitu, ada tembok aja, sekarang dikasih dia tempat yang aman biar dia kerja dengan caranya dia sendiri ya. Kalau nggak anak autis atau anak adik-adik nanti bisa ikut swing teman-teman. Sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan mata pelajaran. Apa sih yang membuat dia wah? Ya, itu juga bagaimana sikap-sikap yang harus ditinggalkan dan mana yang boleh no, gitu ya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti apa itu no. Apa harus ada tanda-tanda yang dia itu bisa mengerti dan dia itu bisa mengikutinya. Sikap berhubungan dengan kompetensi afektivitas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Jadi ada misalnya guru olahraga yang harus memberikan nilai, tetapi anak kalau permainan kelompok seperti bola, permainan atau seperti bola kasih atau melakukan yang berkelompok, di mana dia harus bersaing antar kelompok, mungkin kita tidak bisa menggunakan ADHD atau autis di situ. Kita harus menciptakan lihat apa yang kemudian dia bisa dan kemudian melakukan individual, kayak bikin lempar bola, dribbling bola. Masukkan sendiri dan sebagainya. Terus ada penyesuaian. Berikut ini penilaian sikap teknik. Teknik penilaian sikap ini berkaitan dengan bagaimana kita mengobservasi, kita bertanya langsung, dan juga kita punya catatan pribadi perkembangan anak dari segi pengamatan, yaitu laporan-laporan dan info. Ya. Oke. Nah, penilaian tertulis ini lebih mudah karena ini yang biasanya diberikan oleh guru dan yang kita periksa setiap hari bisa diberikan
memang membuat tebal. Kalau kita mau bikin fontnya besar, berarti kita harus kasih selembar-selembar. Selembar selesai, baru kemudian diberikan yang lain. Jadi mungkin tidak pakai buku yang seperti anak lain, tapi lembaran buku itu bisa dilepas, di-file, terus kita keluarkan satu-satu. Nah, ini teknik penilaiannya, apakah dia bisa memilih pilihan jawaban, atau misalnya dengan pilih jawaban yang sudah ada, atau disuplai dengan jawaban, dan kemudian dia bisa diberikannya secara visual, ataupun audio secara verbal, kemudian juga dia berpikir sendiri, ya, mencarinya, itu tergantung mana yang lebih mudah buat dia. Kalau pilihan terlalu banyak, buat anak juga akan bingung. Ya, mungkin dari pilihan 2, pilihan 3, sudah nyaman buat pilihan 4. Dan mungkin bisa juga di sampingnya ditaruh satu aja pilihannya, tapi agak diacak dengan pilihan jawaban lain. Supply. Nah, hal-hal apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam tulis? Kita lihat materinya harus sesuai dengan soal dengan indikator berkurikulum. Jadi tetap kita bisa kalau belajar matematika, memang belajar matematika ini berkaitan dengan apa? Kalau misalnya berkaitan dengan tadi ini udah dua digit, tentunya kita harus lihat 1 digit dia lewat ini, kemudian selipkan sedikit 2 digit, kemudian kembalikan ke 1 digit sampai dia terakhir, baru kemudian naikkan lagi 2 digit. Kemudian kurang-kurangan juga begitu, dan kemudian bagaimana bisa menggabungkannya. Kemudian bagaimana cara mengkonstruksi membuat rumusan soal yang secara konsisten dapat memberikan gambaran buat kita. Mana yang buat anak bisa lebih mudah dipahami. Atau misalnya ya, anak-anak itu perlu pengelompokan gambar yang misalnya berkaitan dengan titik, ya, atau benda-benda. Nah, di situ kita buat menjadi angka, menjadi jumlah, dan memudahkan dia melihat. Tapi di bawahnya tetap harus ada angka, tapi ada gambar juga. Dan kadang-kadang memilih gambarnya sesuai dia suka. Kalau dia suka kunci, bisa gambar kunci. Tapi kalau dia nggak suka bola, jangan digambar lebih banyak bola. Nanti ulang-ulang. Ya, makanya kita perlu namanya. Rumusan soal menggunakan kata kalimat efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan anak. Bahasa apa yang dia tahu? Bahasa apa yang dia paham? Nah, dengan proyek tentunya kita harus bikin tugas-tugas tertentu. Nah, kalau misalnya anak-anak seperti ini, dia suka senang binatang, senang juga tumbuhan. Mungkin proyeknya mereka menginterview, misalnya anak-anak SD kelas 4, kelas 5, menginterview tukang jajanan di depan, mungkin dia nggak gitulah. Dia mungkin mengamati pertumbuhan pohon, mengamati bagaimana anjing di rumahnya berkomunikasi, yang mungkin yang lebih nyaman. Jadi proyek-proyek yang kita sesuaikan. Kemudian bagaimana kita mengetahui adanya peningkatan atau pemahaman tentang pengetahuan, itu beda dengan pemahaman bagaimana dia sampai ke aplikasi dan apakah dia bisa mempresentasinya. Kalau misalnya orang lain presentasi dengan kelompok dan lisan, mungkin dia juga bisa mempresentasikan dengan rangkaian gambar. Ya. Nah, tentunya perlu mempertimbangkan bagaimana pengelolaan, bagaimana relevansinya dengan pelajaran itu, dan kemudian apakah memang genuine. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi sebenarnya idenya orisinil banget. Cuman bagaimana dia bisa menceritakan keorisinalitasannya itu yang mungkin kita bisa tanya dalam prosesnya itu bagaimana, terus orang tuanya membantu atau dibikinin orang tua kita. Penilaian itu bervariasi. Untuk teknik penilaian produk itu bisa dilakukan dari mulai bagaimana merencanakan, bagaimana pengerjaan hasil akhir. Ya, jadi tidak harus akademik baca tulis begitu, tetapi juga proyek-proyek terintegratif. Kemudian laporan tugasnya tidak harus esai satu, namanya kalau di otak kiri itu kan kita dimensinya cuma satu, ya linear istilahnya, linear, tapi juga dia dimensi menggunakan tadi bentuk, menggunakan poster, menggunakan apa. Nah, kita bisa lihat apa saja yang sudah ditulis di situ. Ada kreativitas, ada warna, ada pengetahuan yang menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam gambar itu, memenuhi syarat bisa dipakai.
pasti semua ada kasus ya. Jadi berarti 6 kelompok, terlalu besar ya kalau 6 kelompok. Ya. Tiap tempat ada kebutuhan khusus kan? Ya. Jadi upayakan satu kelompok itu punya satu kasus beneran. Misalnya satu TK, atau SD kelas 1, atau kelas 3, kelas 6. Ya. Jadi ada 4 kasus, ada 8 kasus saja. Nanti kita lihat mungkin yang akan presentasi kalau punya sempat dari masing-masing perwakilan yang 3 tempat tadi kita kasih. Sekarang berapa jumlah orang ya? 80. Beneran apa udah kita 80 dulu? Kayaknya nggak bulat deh. Ya carikan 36. Ini kurang dari 36, nggak mungkin. Bergabung. Ya, dibagi kelompoknya satu kelompok 8 ya. 8 sampai 10 ya. Nanti kita akan mengisi bagian belakang, tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit dulu ya. Ada pertanyaan sebelum saya jelaskan apa sih PP? Ya. Nomor 2 bagian belakang itu nanti merupakan patokan kita dalam membuat PP. Ya, saya akan ulas sedikit saja secara cepat karena bagian tadi sudah kita bahas juga ya. Ya, nanti sudah dipikir-pikir kasus siapa di kelas berapa. Program mengajar individual ini merupakan ciri pendidikan inklusif. Nah ini kan tadi kita sepakati ya, direncanakan buat ya, jadi dia sangat dinamis. Nah ini kalau di sekolah tenaga ahli dulu kelas ya, nanti kumpulkan saja informasi yang sudah pernah kita kumpulkan sebelumnya. Atau nanti kita sudah nanti guru yang punya anak itu di kelas tentunya sudah punya informasi dan itu di-provide kepada kelompok ya. Gitu. Nah prinsip-prinsipnya ini memang harus beradaptasi pada siswa. Kita nggak bisa banding-bandingkan dia dengan orang lain dan nanti keinginan kita juga. Oleh karena itu kita harus tahu potensi dan kebutuhannya karena kita harus menyesuaikan dengan potensi. Kemudian ritme belajarnya, cara belajarnya seperti apa ya, bagaimana mengejar ketertinggalan dan juga optimal kemampuan teman-teman yang ada di bahannya ya. Isinya itu biasanya deskripsi naratif sudah dilihatkan di belakangnya itu bagaimana kita bisa mengisi keadaan anaknya. Misalnya ketika ada soal baru atau anak-anak yang sedang bermain di sekitarnya, anak biasanya tidak peduli, bahkan hidup sendiri atau tersendiri, ya, jadi deskripsinya naratif. Nah kita harus tujuan apa sih yang kita mau capai dengan PPI ini? Kemudian deskripsi lain yang dibutuhkan, kenapa kita harus misalnya meningkatkan interaksi sosial. Jadi saya anjurkan teman-teman tidak langsung membuat peningkatan akademis, karena peningkatan akademis itu akan otomatis kalau masalah perilakunya, konsentrasinya, fokusnya ditingkatkan, ya. Jadi mungkin ini lebih yang non akademis. Tapi kalau mau ternyata yang lainnya juga bagus, tinggal non akademis itu aja. Biasanya non akademis itu kita berikan pada anak-anak yang lamban belajar. Tapi ini kita kan fokusnya kepada ADHD dan autis. Jadi lebih ke perilaku, sosial emosional, ya. Mana ABK kata PP ini berapa jam, gimana nih? Mau di kelas, mau di rumah, mau di ruang guru sumber tadi, mau di ruang konselor, gimana nanti PP-nya diberikan? Bagaimana rencana evaluasi? Ya, kita lihat deskripsinya, tujuannya kita mau dalam waktu 3 bulan tercapai, atau kita mau yang sebulan dulu, tergantung berapa kali yang akan diberikan. Kalau diberikannya sekali seminggu, kira-kira 4 kali dalam sebulan sudah tercapai ya? Kalau kita berikannya sekali seminggu, minimal 3 bulan kita evaluasi. Tapi kalau kita berikan 3 kali seminggu, atau setiap hari, sebulan sudah bisa evaluasi. Ya. Demikian pelayanannya itu tadi, apa yang diperlukan, ada bahan-bahan nggak, ada apa namanya, kita perlu membuat, misalnya kalau dia mau regulasi emosi, kita harus ajarkan anak dulu pengertian tentang emosi. Nah, kita bisa foto-foto orang yang lagi marah, yang lagi sedih, yang
lagi ketawa gitu ya, yang lagi apa namanya bingung. Nah, anak belajar membedakan. Nah, seperti apa orang marah? Apakah orang marah harus mengumpulin orang? Ya. Kemudian pengaturan pemberian layanannya apa? Apakah pada waktu akhir awal tengah atau pelajaran olahraga atau pelajaran ini atau pelajaran misalnya bimbingan karir ya kan? Itu juga kita harus tahu ya. Ini metode ya, metode atau strateginya seperti apa? Kadang-kadang kita juga bisa pakai metode favorit artinya temennya yang bantu dia kalau temennya sudah selesai sudah dia review tutorial. Dapat waktu pelaksanaan dan juga bagaimana ini. Ini kan kita ingin menjelaskan tingkat kemampuan. Itu tentunya kita bisa lihat kemampuan akademik, intelijensi, kesehatan, dan namanya. Saja. Mana akademik mana yang dua dari mana? Kita lihat analisa tugasnya. Ketika dia terus melakukan tugas akademis, perilaku apa yang menghambat? Kalau nggak ada, misalnya kemampuan akademis. Terus faktor internal dan eksternal. Apa sih yang selama ini sudah dimiliki oleh anak secara eksternal? Misalnya ibu yang sangat perhatian, ayah yang selalu secara bertahap juga mendampingi anak ke terapi teratur, les remedial, guru yang punya perhatian, kemudian dia punya nanny atau juga babysitter yang selalu ada di sini. Apa secara eksternalnya? Ya, internal tadi mungkin apakah intelijensinya tinggi atau sedang kurang? Apakah anak memang belum bisa membedakan angka, tidak tahu spasial, atas bawah kiri kanan masih kacau, jalan aja masih bunyi. Yang tadi dicek bunyi untuk nggak bunyi. Itu berarti jalannya keseimbangan, otak tidak seimbang ya, dalam kerjasamanya kurang kompak. Kemudian kalau naik sepeda atau naik suruh ikutin alur lurus ini, dia nggak bisa, ya. Atau jatuh di satu sisi aja, kita bisa lihat itu juga, ya. Itu faktor internal kita bisa melakukan observasi yang kita bisa lakukan, bisa wawancara, bisa cari. Nah, ini contohnya, belum mengenal perencanaan, bicara menggunakan jelas, belum dapat berpisah dengan orang tua, lahir prematur, jadi sangat lemah umurnya, visual, kemampuannya juga low vision misalnya, salah satu tangan kurang bersih. Terus ada anak yang memang saya nggak tahu ya, ibu guru TK di sini kalau lihat anak tidak bisa pakai tangan kanan kan? Nggak bilang saya, tidak. Ada banyak pengalaman buruk, dan anak menjadi bingung, dan orang tua dulu bertanya selama 8 tahun, pernah dipaksa tidak diganti. Nah sekarang anaknya sih memang sudah pakai kanan, tapi karena dia sudah bingung. Ya saya bilang, lanjutkan diversifikasinya. Mana yang nyaman ketika melakukan apa di kanan, mana bisa lempar bola, mau makan, pakai tangan kiri, silakan. Dilatih kedua-duanya. Ya, memang kalau nggak fokus, jadi kadang-kadang misalnya juga tidak bagus. Nah, tujuan jangka panjang dan jangka pendek misalnya itu bentuknya pernyataan apa yang akan dicapai pada akhir tahun atau 7 tahunan atau bulanan ya. Kalau jangka pendek itu yang seperti saya katakan bisa mingguan, bisa bulanan atau 3 bulanan. Ini tentunya harus lebih spesifik keterampilan yang akan dikembangkan apa dengan analisa tugas yang saya katakan. Kalau kita lihat anak-anak yang double handicap, yang sini serba polisi, dia tuh suka makan sendiri karena tangannya masih becek. Nah, supaya bisa makan sendiri, tentu kita harus analisa tugasnya tangan ini harus bisa belok, harus bisa ditekuk. Ya, kadang-kadang dikasih berat. Kalau anak-anak diajak ke TPAC, ya, gitu. Terus nanti masih kesini, ini nanti mungkin terus lemas. Kemudian tangan yang pegang saya bisa pegang. Kalau kaku kan jatuh terus ya.
bagus harus tahu kiri kanan atas bawah, tahu bagaimana menulis di atas garis, gitu ya. Terus kemudian pegang pensilnya juga bisa. Kalau pegang pensilnya udah benar, gimana tulisannya bagus? Ini harus jelas. Ini misalnya komponen tujuan jangka pendek, di mana kita melibatkan siapa sih audiensnya, ya, misalnya nama anaknya dari Kevin gitu ya, dan perilaku apa yang perlu diperbaiki, menyebut warna-warna, ya, kemudian kondisinya apa, nanti ada perbedaan dari warna, terus tingkatannya harus 100% benar, baru dia dikatakan evaluasi mana. Tergantung, kalau anaknya lebih parah, belum mengenal warna sama sekali, mesti membedakan warna gelap dan terang dulu misalnya. Ada 4 warna yang berbeda. Nah, kemudian bisa juga kita lihat bahwa tujuan jangka pendek yang baik itu harus spesifik, operasional, dan dapat diamati yang misalnya mengerti sama memahami berbeda, ya, dan tidak operasional. Mengerti itu seperti apa kalau dalam menyebutkan, siapa yang mengerti, menyebutkan jumlah yang benar ketika diberi tambah-tambahan. Oh, dia sudah mengerti tambah-tambahan. Kalau dia mengerti bisa membedakan angka. Jadi dia bisa menyebutkan mana huruf B, mana huruf D, mana huruf U, mana huruf M, ya, W, atau misalnya kemudian M. Ini jelas lebih menyebutkan, menjelaskan lebih operasional. Kalau ini namanya taksonomi belum, ya, kita belajar di pendidikan. Nah, bisa juga berkaitan dengan analisa tugas, proses mengidentifikasi keterampilan dan persyaratan mencapai tujuan yang lebih panjang. Untuk dapat membaca jam tepat berbagai tugas, tadi saya katakan ya, mengenal psikologi dan pekerja, mengenal angka 1 ucapkan angka. Jadi kalau nggak tahu fungsi jam, antara jam panjang dan pendek lebih. Sekarang paling gampang kasih anak-anak itu digital, nggak baca ya. Tapi kan ada pelajaran juga mempelajari jam, kan, mempelajari waktu. Nah, kalau anak mengalami kesulitan, kita bisa lakukan. Nah, rincian layanan di sini, layanan apa yang kita bisa berikan yang ada titik-titiknya, ya. Membuat daftar layanan tersebut dibutuhkan. Apakah memang ada kebutuhan modifikasi, identifikasi dan modifikasi seperti ini? Perlukah anak mendapat pendidikan nasional? Jadi dia lebih mengarah kepada hal-hal yang praktis daripada pengetahuan. Kemudian anak ini nggak tahu, di sini nggak ada lift, ya. Jadi kalau anak pakai kursi roda pasti nggak diterima di sini. Otaknya nggak terganggu, cuma dia tidak bisa jalan seperti anak lain. Dia perlu atau perlu kursi roda. Berarti aksesibilitas sekolah ini belum memberi tempat mereka yang berkursi roda untuk sekolah di sini. Mereka yang berkursi roda belum tentu tidak bisa belajar.
pulang sekolah, orang lain pulang, dia mesti remedial. Itu juga kasihan ya. Jadi harus kita melihat waktunya kapan. Penempatan pada lingkungan yang paling bebas, tidak limited, adalah satu republik. Personalia dan pasar khususnya dibuka dan kegiatan ekstrakurikuler. Kadang-kadang teman-teman di administrasi malah bisa membantu juga ketika memang gurunya sedang memperhatikan kelompok lain dan yang mungkin bisa dengan guru dan menegaskan hal yang sederhana ya. Terutama kalau misalnya berkaitan kegiatan ekstrakurikuler juga, anak nggak bisa ikut di kelas ini, terus digabungin sama temannya menjadi ya. Tersedianya kesempatan bagi siswa dan kebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan siswa lainnya ini menjadi bahwa dia tidak selalu dikeluarkan dari kelas ketika anak-anak tadi menikmati pelajaran olahraga dia suka. Jangan pas olahraga dia suka dia malah disuruh remedial. Dia nanti ya. Metode dan strategi merupakan metode yang diterapkan. Kita harus pilih pakai cara apa dan tentunya ada langkah-langkahnya yang rinci ya. Misalnya untuk mengatasi beberapa masalah, ada metode-metode yang disebut pendidikan perilaku. Jadi kita harus sesuaikan kapan anak dibutuhkan, kapan token ditukarkan, saya tadi bilang tentang mencari tokennya juga harus tahu anak suka apa. Kalau anak nggak suka, nggak ada gunanya token. Atau anak sudah dikasih berlebihan, tidak berarti lagi token. Nah, di sini prinsip pemberian strateginya kita katakan sekali lagi tidak ada satu tunggal yang bisa misalnya udah IEP ini kita copy paste aja buat anak yang lain bisa karena sangat berbeda dan kita kajiannya berbeda. Sama-sama autis tapi kita dapat spektrum, sama-sama ADHD tapi perilakunya berbeda, stimulus yang membuat dia heboh juga beda ya, kemampuan menangkap pelajaran inteligensinya juga beda. Jadi kita nggak bisa bikin IEP itu banyak-banyak tinggal di copy paste ya, nggak bisa. Kategori ABK dan tingkat keparahan anak untuk memasukkan ya, kemudian tingkatan usaha. Saya katakan selalu kita punya tutorial, remedial dan kompensasi. Kalau anak-anak yang sudah agak besar, nggak bisa diskalkulia ya, nggak bisa menulis angka-angka dan matematika segala macam, kita bisa ajarkan mereka kompensasinya kan. Kompensasinya kira-kira apa? Bagian semakin dewasa supaya nggak dikelilingi orang susah berhidupnya. Ya, angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo, yang di belakang tangan. Wah, ini ketahuan. Nih, guru-guru di sini tajir-tajir. Wah, kecil. Yang bisa jadi guru tidak makan. Tidak tertarik. Jadi banyak handphone gitu ya, mungkin ya tertarik. Tadinya mestinya dibikin yang gede, tidak kelihatan yang gede. Yes, boleh Mas Ali dikasih. Jadi kalau anak-anak itu ada gangguan auditif, tadi kan saya katakan gantinya adalah apa yang beda. Kalau anak-anak masalah dengan auditif, mereka diberikan masalah. Oke, jadi kita harus tahu kelemahannya di mana. Ayo kita kuatkan yang memang lebih baik. Udah tahu nggak bisa, jangan terus dipaksa terus belajar. Terus dipaksa belajarnya belajar angka, jenuh dan frustrasi. Jadi bisa diajarkan pakai semua, gitu kan? Bisa pakai kalkulator, gitu. Jadi keterampilan itu diajarkan. Kalau anak udah nggak bisa visual, pakailah tadi talking books. Jadi semuanya itu direkam, didengarkan kembali. Ya, anak-anak ADHD itu kadang ya pandangan apa tuh siur-siur. Mungkin dia harus ditutup telinganya, fokus pada visual. Atau dia memang lebih baik mendengarkan langsung instruksi di telinganya dia, baru dia bisa melakukan sesuatu. Itu kompensasi. Kalau yang tutorial itu biasanya yang berkaitan dengan mata pelajaran benar-benar akademis. Kalau yang remedial
apa istilahnya ujian semesteran ya, atau tribulanan. Nah, dia nggak harus dievaluasi dulu supaya kita bisa, maka dia bisa mengikuti yang